Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Waalaikumsalam. semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi sekarang sudah jam 11.36, saya tidak akan banyak bercerita karena lebih suka mendongeng daripada presentasi. Saya akan sampaikan apa itu nuklir, apa kaitannya dengan tema kali ini. Saya akan menceritakan bahwasanya nuklir itu untuk kesejahteraan juga loh. Nah, saya beri judul itu. Bahkan saya menggunakan background yang hijau karena sering asumsikan nuklir itu serba menakutkan, menciptakan sesuatu yang mengkhawatirkan, banyak korban karena kecelakaan dan sebagainya. Kalau Anda generasi milenial kenal apa itu Godzilla atau Spider-Man, itu kan akibat ketakutan terhadap radiasi dan nuklir, muncullah cerita-cerita atau dongeng-dongeng yang malah justru menciptakan memang mitos-mitos yang salah. Nah, kita mulai dulu dari matahari. Matahari itu adalah raksasa pembangkit tenaga nuklir. Kok begitu, Pak? Ya memang matahari adalah hasil dari reaksi nuklir. Hasil dari reaksi isotop hidrogen. Kalau beberapa hari yang lalu mendengar cerita atau di mass media muncul Tiongkok mampu menciptakan tiruan matahari, itu adalah langkah menuju suatu reaktor yang mirip dengan matahari, mirip dengan surya. Betapa tenaganya luar biasa. Nah, karena saya lihat di chat tadi banyak yang hadir dari akuntansi, dari komunikasi, saya tidak akan mencoba untuk tidak bercerita hal-hal yang teknis. Jadi mulailah dari surya. Reaksinya surya itu seperti apa sih matahari? Reaksinya itu adalah antara isotop hidrogen bergabung. Ya, jadilah tenaga luar biasa. Jadilah energi. Ya, itulah yang manusia juga ingin meniru. Sayangnya itu tantangan. Bahwa suhu yang menjadi syarat mirip dengan matahari itu adalah sekian juta derajat Celcius. Kalau inti matahari konon kabarnya sekian belas juta derajat Celcius, kita juga harus mampu menciptakan mendekati itu supaya reaksi yang mirip dengan surya bisa kita lakukan, maka jadilah tenaga yang luar biasa, limbahnya sangat sedikit, apalagi isotop hidrogen berlimpah di bumi kita. Namun ada juga teknologi lain, kalau ini namanya fusi atau penggabungan, nanti ada suatu teknologi lain, teknologi nuklir, yaitu reaksi fisi yang sudah mulai diimplementasikan beberapa dekade yang lalu. Ini contoh saja, Uni Emirat Arab itu kaya minyak dan gas kan, sudah mulai mengoperasikan PLTN mereka namanya Barakah. Ini luar biasa. Mereka kenapa berpikir seperti itu? Karena mereka berpikir tidak ingin tergantung pada fosil. Tidak ingin bergantung pada sesuatu yang memang sudah apa adanya, tapi ingin hal yang lain. Mereka juga mengembangkan energi terbarukan dengan surya dan lain sebagainya, tetapi mereka juga sangat yakin PLTN adalah masa depan mereka. Nah, teknologi yang dipakai oleh Emirat Arab dan banyak negara itu adalah reaksi fisi atau pembelahan. Pembelahan itu ada uranium. Uranium itu salah satu unsur yang ada di bumi, ditembak dengan partikel neutron, pecah jadi dua, kemudian jadilah tenaga. Di samping ada belahannya, juga ada partikel neutron lain yang akan terus membelah uranium berikutnya. Jadilah reaksi berantai, jadilah tenaga nuklir, jadilah yang selama ini menjadi salah satu hal yang dipakai oleh banyak negara sebagai teknologi untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, inilah dua prinsip utama dalam tenaga nuklir, dalam energi nuklir, yaitu fusi dan fisi. Fusi penggabungan masih kita kejar nanti, mungkin masih perlu beberapa dekade, mungkin 30-40 tahun lagi sampai bisa diimplementasikan secara komersial. Sementara ini kita bisa memakai reaksi fisi yang sudah dimanfaatkan di 400 PLTN di seluruh dunia. Nah, di samping itu ada radiasi alam. Jadi
di alam sekitar kita sudah ada radiasi. Di tubuh kita, di tulang kita ada radiasi. Di buah juga pisang ada radiasi. Di surya, karena surya juga reaksi nuklir, ada radiasi. Loh, kalau gitu matahari menghasilkan pancaran radiasi, Pak ya? Iya. Tapi alhamdulillah Tuhan menciptakan, atau Allah Subhanahu wa taala menciptakan bahwasanya kita dilapisi atmosfer sehingga terlindung dari berbagai bahaya radiasi yang bisa merusak kita. Jadi kalau Anda pernah ke Sulawesi Barat, di Mamuju namanya, itu radiasi alamnya melebihi rata-rata radiasi alam di Indonesia. Aman nggak? Ya tetap aman. Mereka tingkat harapan hidupnya sama dengan kita, di atas 70 sekian tahun. Jadi tetap saja saya katakan radiasi adalah bagian hidup kita, ada di mana-mana. Hanya saja kalau sudah mulai berlebih harus kita atur, harus kita menciptakan berbagai hal termasuk peraturan, periset dan lain sebagainya tidak membahayakan kita. Nah, karena saya ingin bercerita nanti ujungnya PLTN, tapi saya ingin bercerita mulai dari nuklir untuk non-energi. Sudah ada di Indonesia enggak? Sudah. Kita sudah punya 3 reaktor riset. Apa sih? Untuk apa sih nuklir energi itu? Tapi sebelumnya saya ingin bercerita dulu begini. Radiasi terdiri dari beberapa jenis. Di situ ada tulisan A, B, G, N. Itu apa sih Pak? Alfa, beta, gamma, dan neutron. Misalnya itu ada daya tembus masing-masing. Paling kuat memang neutron. Kemudian berikutnya gamma. Kemudian dan seterusnya. Jadi yang paling kuat tembusnya adalah neutron. Itu yang sering dimanfaatkan oleh Bu Evi dan kawan-kawan untuk bagaimana menganalisis baterai dan lain-lain. Kemudian ada gamma. Itulah yang kita gunakan. Bisa digunakan untuk mengukur ketebalan kertas misalnya di pabrik kertas. Kalau gitu di Indonesia sudah ada Pak pabrik kertas pakai itu. Iya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Batan? Yang dilakukan oleh Batan adalah berbagai hal yang kita lakukan. Mohon maaf ini pakai bahasa Inggris, tapi moga-moga karena sebenarnya ceritanya banyak. Saya tidak ingin melebihi jam 12 presentasinya. Bisa untuk energi, nanti di belakang kita cerita. Bisa untuk tulisan di atas itu NDI itu apa? Non-destructive investigation atau uji tak rusak atau investigasi tak rusak. Jadi kalau ada retakan di pesawat itu halus sekali, nggak bisa kita lihat dengan mata, maka pakai radiasi bisa diketahui retaknya. Bisa untuk kesehatan. Kesehatan itu apa? Untuk menciptakan obat untuk diagnostik maupun untuk pengobatan kanker misalnya. Atau misalnya untuk makanan, untuk pengaweten makanan, nanti saya akan ceritakan, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Nah, ini contoh saja, contoh di mana Batan sudah melakukan banyak kegiatan di bidang pertanian, yaitu pemulihan tanaman dengan iradiasi gamma. Apa yang didapat? Kita dapatkan beberapa benih unggul. Padi ada 33, sorghum, kalau bahasa Jawa itu cantel, sorghum itu mungkin apa ya bahasa Indonesianya, dan lain-lain, ada soybean, manggin, ada kacang tanah, kemudian pisang juga. Biasanya kelebihan dengan iradiasi gamma setelah benihnya ditembak dengan iradiasi gamma yang lemah adalah produktivitasnya menjadi tinggi. Yang tadinya mungkin kalau padi 4 ton per hektar rata-rata menjadi bisa 10 ton per hektar. Tahan terhadap beberapa hama, mudah beradaptasi dengan berbagai lingkungan, kualitas tinggi dan disukai. Tetapi memang disukai itu relatif. Kalau orang Jawa lebih suka pulen, sementara mungkin orang Sumatera perak misalnya. Nah, kita juga bekerja sama dengan berbagai daerah. Dengan di Kerinci misalnya, bagaimana memperbaiki varietas lokal mereka, atau di Jawa Tengah, di Klaten, kalau kita, karena saya orang Jogja, suka rojo lele yang tadinya usianya panjang bisa dipendekkan misalnya, nah kita perbaiki itu. Bahaya atau tidak? Nah, karena ini radiasinya sangat lemah dan itu sebenarnya tidak melekat radiasinya di situ, maka aman. Saya pun dulu ketika menjadi kepala Batan suka bercerita, adalah itu kelinci percobaan saya. Pokoknya yang pertama makan saya dulu. Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, ini sudah dipraktekkan di banyak negara juga. Apakah ini sama dengan mutasi genetik yang dilarang di Amerika, di banyak negara? Tidak. Mutasi genetik itu menambahkan suatu komponen lain ke dalam tanaman.
Ini tidak, ini sebenarnya mengakselerasi suatu evolusi yang biasa terjadi di alam. Hanya dengan iradiasi gamma maka itu dipercepat, diperbaiki sehingga bisa mendapatkan benih yang sesuai keinginan kita. Itu ya. Ini banyak untuk pertanian, dari mulai pemuliaan sampai pengawatan dan lain sebagainya. Saya tidak akan bercerita itu, mungkin bisa punya FGD atau webinar khusus terkait pertanian. Nah, untuk pengawatan makanan misalnya, kita bisa membuat rendang bisa tahan 18 bulan. Rendang aja sudah seminggu juga enak. Tetapi ini bisa dipakai untuk hal-hal yang khusus. Misalnya kita ingin mengekspor rendang, maksud sih kita itu mengimpor terus dari luar, kita bisa mengekspor ini rendang. Dan kebetulan negara-negara importir itu mensyaratkan mikrobanya sedikit. Jadi dengan iradiasi ditembak begitu, mikroba pembusuknya dibunuh. Sehingga dia tahan lama. Dan ini bisa dipakai untuk pasien-pasien di rumah sakit yang karena sakit harus makanannya relatif bersih, relatif steril. Atau juga di korban bencana. Kita kirim ke misalnya korban bencana alam di Nepal atau di beberapa daerah di Indonesia, makanan-makanan yang sudah diawetkan bisa tahan lama. Nah ini contoh bahwasanya 18 bulan. Bahkan sekarang kita baru menggagas bagaimana kita mengirim mangga ke luar negeri di mana lalat buahnya itu bisa dihilangkan dengan iradiasi. Nah, untuk peternakan juga demikian, biasanya untuk vaksin, untuk pakan, pejantanan, mungkin saya suka berseloroh bahwasanya Batan pernah melakukan kegiatan mengubah ikan nila yang dari betina menjadi jantan dengan sifat hormonalnya diperbaiki. Ini contoh-contoh saja yang bisa kita lakukan. Nah, untuk kesehatan banyak sekali, karena reaktor nuklir yang ada di Serpong, di tempat saya dan Bu Evi bekerja itu, saya katakan itu pabrik obat juga loh. Loh kok pabrik obat Pak? Disitulah dihasilkan radioisotop yang kemudian kalau disuntikan ke dalam tubuh manusia, maka bisa mendiagnostik bagian yang sulit untuk dianalisis atau diagnosa, ataupun untuk mengobati. Nah, itu contoh saja. Ada contoh lain, ini aplikasi membran amnion. Amnion itu apa sih Pak? Amnion itu adalah selaput plasenta, bagian dari plasenta tipisnya itu diambil, atau selaput dari ari-ari lah kalau orang Jawa kadang-kadang menempatkan di tempat khusus habis ibu melahirkan untuk ada dikasih lilin segala. Nah, si selaputnya itu diradiasi, disterilkan, bisa untuk mengobati luka bakar atau bekas sesak atau untuk pengobatan di gigi dan lain sebagainya. Nah, itu dilakukan oleh Batan. Batan mempunyai istilahnya bank jaringan, mengumpulkan amnion, membran amnion tersebut untuk kemudian disterilkan, terus dikembalikan ke rumah sakit untuk dimanfaatkan. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian nuklir untuk energi. Ini bagian yang menarik. Mungkin Pak Aryadi, Pak Rektor tadi sudah bercerita posisi kita itu gimana sih? Silahkan dilihat grafik Batan yang paling kanan di situ. Di situ EBT warna hijau muda itu tahun 2016 7,7%. Nuklir masuk dalam B-nya baru karena Undang-Undang Energi menyatakan nuklir masuk energi baru. Padahal target kita grafik Batan di tengah itu 23% pada tahun 2025 dan tahun 2050 yang kanan lagi yang tengah itu yang 31%. Nah, ternyata kita masih 7,7 pada tahun 2016 dan konon kabarnya sekarang masih belasan. Target 23% tercapai atau tidak? Sementara kita masih bergantung pada batu bara yang abu-abu dan juga gas alam serta minyak bumi. Bahkan sampai 2050 kita masih pakai minyak bumi. Padahal sejak 2004 kita impor minyak bumi. Tuh kan? Jangan-jangan nanti kita impor semuanya tahun 2050. Maka disitulah nuklir bisa masuk. Nuklir bisa masuk. Yang di atas saya, di belakang saya itu versi British Petroleum. Bahkan lebih kecil lagi. Hydroelectric dan renewable masih sekitar 6%. Beda dengan yang 7,7% dari versi pemerintah. Inilah menyebabkan kita harus berpikir supaya mengurangi ketergantungan terhadap fosil. Sampai tahun 2050 kita masih tergantung sama fosil. Maka opsi nuklir menjadi masuk.
Ini contoh tadi, Barakah Uni Emirat Arab saja yang kaya minyak dan gas sudah menggunakan itu. Nah, saya ambil contoh negara Jerman dan Prancis. Itu dua contoh yang sangat hitam putih. Jerman itu tahun 2022 sudah mulai menghapus PLTN. Prancis 70% bergantung pada PLTN. Apa yang terjadi saat ini? Maka kita lihat bahwasanya yang hijau, gain energinya Prancis itu 86%. Kalau istilah teman-teman yang mempublikasikan data ini, sementara Jerman, electricity dari istilah mereka dirty itu 61%. Ini menunjukkan bahwasanya nuklir adalah sesuatu yang tidak terelakkan ke depan kalau kita ingin, seperti Pak Haryadi sampaikan, kita komitmen pada Paris Agreement untuk clean energy. Nah, sekarang statusnya di seluruh dunia itu seperti apa sih PLTN? Jangan-jangan udah menurun, Pak? Ternyata tidak. Bahwa nuklir di seluruh dunia totalnya reaktornya 449. Sebagian besar di Amerika, hampir 100, kedua Perancis. Terus yang membangun, ya ini. Nah, grafik yang di atas saya, di belakang saya ini adalah yang membangun paling banyak Tiongkok, kemudian India, Rusia, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Bangladesh. Bangladesh itu kan lebih miskin dari kita kan? Dia tergantung dari luar negeri batu bara dan gasnya. Maka menariknya adalah dua pimpinan perempuan tangguh, baik yang memerintah maupun yang oposisi, setuju. Jarang sekali di suatu negara oposisi dan yang berkuasa untuk membangun PLTN. Jadi mulus mereka. Nah, inilah negara-negara yang membangun. Bahkan Ukraina, di mana Chernobyl ada, itu di bawah Bangladesh, mohon maaf itu kecil-kecil, itu tetap membangun PLTN. Ya. Nah, kenapa banyak negara memilih tenaga nuklir? PLTN mampu memberikan daya yang besar, 1000 sampai 1400 MW per unit. Tidak 200, tidak 100, tidak 50, 1000. Meskipun sekarang juga ada tren membuat yang kecil-kecil namanya small modular reactor. Energi bersih. Jadi emisi karbon minimal, harga listriknya kompetitif, bisa beroperasi sampai 60 tahun terus-menerus. Nah, itulah yang menjadi kelebihan. Nah, tapi memang ada stigma negatif dari nuklir. Mungkin secara psikologi menakutkan, jangan-jangan kalau ada kecelakaan Fukushima di Indonesia, pemerintah atau negara Indonesia bisa nggak menangani bencana seperti itu? Nah, ini adalah stigma-stigma yang masih muncul di Indonesia. Nah, kita tunjukkan bahwa bahwa Indonesia nuklir itu minim dari sisi emisi karbonnya. Ada di paling kanan, nuklir dibandingkan misalnya coal, batu bara, gas, biomasa, dan lain-lain, maka emisi karbonnya sangat rendah sekali. Bahkan mau dibandingkan dengan hydropower masih lebih rendah. Inilah situasi yang menyebabkan banyak negara mempertimbangkan memanfaatkan nuklir sebagai komitmen mengurangi emisi karbon. Nah, prinsip pembangkit listrik itu nuklir pembangkit listrik itu sebenarnya sama di mana saja. Seperti ceret dipanasi pakai api, kemudian uapnya bisa membangkitkan, memutar turbin atau generator listrik. Sama, nuklir juga demikian. Nah, ini juga sama juga. Jadi di sini ada reaktor, di sini menyebabkan panas, panasnya bisa menyebabkan terjadi uap dan menggerakkan turbin. Sama persis dengan yang lain. Yang beda hanya di sini, di reaktornya. Tadi reaksi nuklir sudah saya sampaikan, ada reaksi fisi yaitu pembelahan dan ada reaksi fusi penggabungan seperti matahari. Sayangnya ini videonya nggak jalan kalau pakai ini. Saya langsung saja, apakah Indonesia siap? Kita mempunyai banyak SDM, termasuk Bu Evi itu SDM yang handal, banyak sekali di Batan, di Bapeten, di Universitas, di UGM, di ITB, UI, dan banyak lagi. Termasuk saya yakin di Undira, teman-teman teknik mesin, teknik elektro itu adalah SDM yang mumpuni untuk masuk bergerak di bidang nuklir. Kita punya 3 reaktor, Serpong 30 MW, Bandung 2 MW, Yogyakarta 250 kW. Telah ada calon lokasi, PLTN Jepara, Bangka Belitung, dan dalam waktu dekat di Kalbar. Kita punya SDM yang mampu mendesain suatu reaktor namanya reaktor daya eksperimental 10 MW. Jadi kita mampu. Foto yang saya tunjukkan itu adalah
reaktor serbaguna Serpong. Silakan nanti mahasiswa atau Bapak Ibu dosen untuk bisa hadir mengunjungi. Ini tempat wisata yang jangan takut karena di situ di dalamnya indah dan bersih. Nah, inilah status kita. Tadi ada 3 reaktor, SDM kita cukup. Memang fokus kita masih pada pertanian, kesehatan, industri, dan lingkungan. Tapi kita siap semuanya, termasuk tapak-tapaknya. Jadi ada 3 tapak yang sudah siap, Mulia Site, Bangkal Site, dan kemudian mulai tahun ini kita melakukan feasibility study di Kalimantan Barat. Nah, sekarang saya akan bercerita mitos tentang kecelakaan PLTN. Ada 3 kecelakaan besar, Three Mile Island, Chernobyl, dan Fukushima. Berapa jumlah korbannya yang meninggal? Three Mile Island 0, Chernobyl 64. Meskipun kalau kita cari di Google, ribuan dan lain sebagainya. Nah, itu sudah diteliti oleh badan PBB, namanya UNSCEAR, untuk mengetahui berapa sih setelah jangka panjang, ternyata sulit untuk mendeteksi. Karena lifestyle kita, gaya hidup kita yang mungkin nggak sehat, sehingga sudah tidak diketahui apakah misalnya orang di Ukraina dekat Chernobyl meninggal kanker, akibat apa? Apakah akibat radiasi atau akibat lifestyle mereka? Itu susah dideteksi. Nah, yang menarik di Fukushima yang kita takutkan, korban jiwa akibat radiasi kecelakaan tersebut 0. Nah, inilah fakta yang harus kita sampaikan, bahwasanya korban radiasi kecelakaan tersebut tidak sebesar yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Nah, sekarang kita lihat, kan kita daerah bencana, gempa, Pak. Nah, kita lihat peta ini, bercak-bercak seperti jerawat itu adalah sejarah gempa 100 tahun di Indonesia. Ternyata kita punya daerah yang relatif bersih. Saya katakan relatif bersih ya. Misalnya Kalimantan, relatif bersih. Bercak-bercaknya kan sedikit sekali. Atau di Bangka. Kalau mau di Pulau Jawa, di bagian utara Pulau Jawa juga bisa. Itu daerah-daerah yang kita anggap relatif bersih. Meskipun orang yang sangat kuat pro-nuklirnya mengatakan teknologi mampu mengatasi masalah bencana, Pak. Tapi kita harus yakinkan ada daerah yang relatif bersih. Limbah radioaktifnya seperti apa? Itu dikelola. Limbah radioaktif lain dengan limbah seperti yang disampaikan Bu Evi tadi, timbal yang kalau timbal selamanya timbal. Radioaktivitas itu akan meluruh. Jadi kalau lihat grafik di situ, di sebelah kiri kita lihat bahwasanya dia radioaktifnya turun, ada usianya, lama-lama menjadi tidak radioaktif. Kalau di Indonesia disimpan di Serpong, di tempat pusat saya bekerja saat ini. Jadi disimpan, nanti lama-lama akan rendah radioaktivitasnya. Kita sudah punya kemampuan itu. Nah, ini hasil jajaknya menarik. 2014, 2015, 2016 Batam melakukan jajak. Jajaknya ternyata di atas 70% mendukung PLTN. Memang sempat tahun 2011 rendah di bawah 50% karena efek Fukushima. Tapi di Bangka Belitung di atas saya itu rendah karena mungkin ketakutan not in my backyard terjadi. Nah, saya akan cerita ini yang di tempat saya, di bagian tempat saya tadi ada, itu Kalimantan Barat itu pendukung nuklirnya 87% lebih, luar biasa. Jadi daerah tersebut mungkin potensi ideal untuk membangun PLTN. Salah satu kenapa mereka ingin punya PLTN, karena mereka sedih bahwa daerah itu impor listrik dari Malaysia. Itu salah satu alasannya. Nah, sebagai penutup, ini hampir jam 12. Saya hanya menyampaikan Bung Karno ketika meletakkan batu pertama pembangunan reaktor Bandung. Beliau mengatakan kita telah memasuki atomic energy era. Tapi ternyata setelah sekian puluh tahun kemudian kita belum mencapai atomic energy era. PLTN merupakan suatu pilihan realistis karena kita tadi lihat EBT saja kita masih pada posisi belasan persen. Targetnya padahal tahun 2025 23%. Nah, iptek nuklir yang lain punya kemampuan. Jadi iptek nuklir lain untuk pertanian, bisa untuk kedaulatan pangan, untuk kemandirian pangan, kesehatan, misalnya radioisotop, atau tadi saya katakan selaput ari atau plasenta, dan juga untuk lingkungan, bagaimana menjadikan lingkungan kita menjadi bersih. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan Pak Margono. Tepat jam 12. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.